Puji Tuhan, kita ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Saya berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan baik dan yang terutama terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat darurat karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan kembali ke dalam dunia untuk menjemput umatnya, untuk menjemput semua manusia yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin kembali mengklarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Dan pada saat ini saya ingin klarifikasi terhadap pernyataan dari Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta, ya, karena apa yang disampaikan beliau, beliau menyangkal bahwa beliau Ridwan Kamil ini pernah memenjarakan beberapa pendeta dan salah satunya adalah saya sendiri. Dan hal ini sebagai hamba Tuhan saya perlu luruskan karena saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa beliau adalah orang yang memerintahkan kepada Polda memberikan atensi khusus supaya saya diproses di pengadilan dan dipenjarakan. Nah, ini yang saya perlu luruskan bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah benar, ya. Sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan, Tuhan yang jadi saksi. Dan saya akan berikan buktinya kepada semua yang menonton acara ini bahwa saya bukan asal ngomong atau menyampaikan berita hoax. Nanti penontonlah yang akan melihat. Jadi selama ini yang suka dusta itu siapa? Yang bicara tidak benar, orang bicara tidak benar itu artinya orang yang tidak punya Tuhan. Dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dan ada bukti yang sangat valid. Itu akan saya tunjukkan kepada teman-teman pada malam hari ini supaya tidak ada fitnah dan kelihatan siapa yang memiliki kebenaran, siapa yang punya Tuhan yang benar, ya. Karena di dalam Tuhan Yesus itu kami tidak berani untuk berbicara yang tidak benar. Tuhan Yesus itu adalah sang kebenaran. Kami diajarkan untuk selalu menyampaikan kebenaran. Jangan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Karena itu pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan, bukan kepada jemaat. Ya, itu kalau punya Tuhan yang benar, teman-teman. Nah, sebelum saya perlihatkan bukti-bukti bahwa saya ditangkap itu atas perintah dari Ridwan Kamil. Kita lihat dulu video bagaimana pernyataan Ridwan Kamil bahwa dia menyangkal kalau Ridwan Kamil atau dialah yang menyuruh untuk menangkap saya. Kita lihat dulu videonya ya teman-teman supaya jelas. Ini kan teman-teman khusus di kalangan Kristen kan banyak viralnya nih Mas, Kang Emil, tentang isu-isu waktu di Jawa Barat memenjarakan beberapa pendeta. Mungkin hal itu mungkin perlu dibuat statement kali Kang Emil ya. Ya itu fitnah Pak, saya belum bikin klarifikasi ya, itu fitnah Pak. Saya baru tahu kasusnya baru bulan ini Pak. Iya. Saya ke Google apa masalahnya, mohon maaf ya, setelah saya Google, ternyata orang yang bicara di YouTube itu pernah mengkristenkan Muslim tapi dikontenkan Pak di YouTube. Nah ini juga suatu apa namanya pengelakan, suatu pembohongan ya
Ini bahaya sekali orang-orang kalau jadi pemimpin, tapi pembohong. Karena dia bilang, saya mengkristenkan orang. Terus kemudian saya dilaporkan, ya. Padahal nanti saya akan buktikan, saya akan kasih tunjuk. Ada bukti di pra-peradilan, di pengadilan, ada buktinya bahwa saya ditangkap itu atas atensi dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ya. Jadi semua penonton bisa saksikan siapa yang tukang tipu, siapa yang bicara nggak benar, dan siapa yang hamba Tuhan yang benar, siapa yang punya Tuhan yang benar. Karena kalau punya Tuhan yang benar, pasti akan diajarkan tentang kebenaran. Kami tidak berani dusta, karena itu pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada jemaat. Oke, kita lihat lagi. Kita teruskan dulu video. Ya, kita teruskan dulu videonya ya. Warga yang tidak suka mempolisikan pendeta yang mengkristenkan orang Muslim itu, tidak ada urusan sama saya, Pak. Itu nggak bisa merintah polisi, satu. Dua, Bapak cek track record saya, nggak pernah saya lapor polisi urusan apapun. Ya. Jadi itu. Dia bilang nanti bisa cek track recordnya si RK, bahwa dia pernah nggak lapor polisi. Nanti kita buktikan ya, bahwa apa yang dia sampaikan ini adalah sebuah kebohongan atau tidak. Ya, kalau sebuah kebohongan, maka ini orang adalah orang yang tidak layak untuk jadi pemimpin. Karena kalau sebelum memimpin saja dia sudah menyampaikan hal yang dusta, bahkan penangkapan saya juga itu atas rekayasa, karena saya tidak bersalah sama sekali. Nanti saya akan jelaskan sedikit, supaya teman-teman bisa mengetahui kebenaran. Karena di Indonesia ini kalau no viral, no justice, ya. Tidak viral, maka semua yang tidak benar itu akan menjadi ditinggikan, ya. Maka perlulah diviralkan, ya. Ini sesuatu juga yang perlu digarisbawahi teman-teman, karena banyak saya lihat di Indonesia, ya, kalau sudah menjadi terbuka, selalu dihadang dengan penistaan, ya. Ini bahaya sekali. Kenapa selalu dihadang dengan penistaan? Karena supaya tidak terbuka, kebenaran itu tidak terbuka. Maka salah satu langkah yang dipakai oleh dunia ini dengan senjata penistaan. Oke, saya tidak ke situ dulu. Saya khusus untuk fokus daripada apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Nah, saya akan buktikan bahwa saya lalu ditangkap itu atas instruksi, atensi khusus dari RK. Oke, kita lihat ya. Ini surat pra-peradilan. Oke, tolong ditampilkan lagi. Ya, mungkin hurufnya agak dibesarin atau diberikan huruf yang paling besar supaya ya teman-teman bisa baca ya. Ya, di situ kan jelas sekali ya teman-teman. Sebentar ya, kita lagi coba tampilkan yang semaksimal mungkin, yang terbaik supaya semuanya bisa lihat. Semuanya bisa lihat duduk perkara apa yang terjadi, ya. Di bagian bawah dikatakan menimbang bahwa atas dasar surat keberatan warga RW, ya, desa apa nih? Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 6 April 2023. Karena ada kekhawatiran terjadinya perpecahan umat di lingkungan Kabupaten Bandung, maka Muspida Kabupaten Bandung melalui Bupati, ya, Bupati. Ini semua pejabat eksekutif ini, pejabat pemerintah. Ini kadrun semua nih. Ini orang yang mabok agama semua melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat, ya. Jadi tolong teman-teman catat baik-baik.
siapa yang tukang bohong, ya, siapa yang eh, tidak memiliki kebenaran, ya. Kalau kami pendeta, kami orang Kristen selalu diajarkan yang benar. Kalau tidak benar jangan diomongkan, ya. Kalau kebenaran itu sampaikan. Memang kebenaran itu harganya mahal. Justru karena kebenaran itu membuat saya ditangkap. Oke, kita tampilkan dulu. Coba dibesarkan lagi sekali lagi. Ya. Di situ saya bacakan sekali lagi, menimbang bahwa pada tanggal 6 April 2023 termohon, ya maksudnya polisi telah menerima laporan pengaduan dari H. Badrul Munir. Nah, ini orang-orang yang merekayasa, katanya atas nama agama, tapi orang-orang yang tukang bohong, orang-orang yang busuk semua, ya menyampaikan berita bohong, memfitnah saya tentang adanya dugaan tindak pidana ITE. Ya, coba tolong ditampilkan lagi. Ya, oke, yang diduga adalah terlapor, lidik, dan yang menjadi korban adalah pengadu sendiri. Ya, adapun yang dilaporkan adalah video media sosial YouTube dengan nama akun Bumi Islam. Coba lihat. Bumi Islam yang buat video, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Ini biadab sekali ini, pejabat-pejabat biadab ini. Mereka kerjasama dengan MUI Jawa Barat. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Nah, ini agama katanya berdasarkan kebenaran. Kebenaran apa yang kalian tonjolkan? Memalukan sekali ya. Bumi Islam yang upload video kok larinya ke Yusuf Manubulu. Mengerikan sekali ya hidup di Indonesia ini ya. Makanya teman-teman apologet ya, berhati-hati, bijaksanalah ya. Nah, ayo kita semua rame-rame bersuara karena memang harga dari kebenaran itu mahal. Bisa ditangkap bahkan bisa dibunuh. Karena apa? Karena kebenaran itu selalu ditutupi oleh ketidakbenaran. Supaya kebenaran itu jangan terekspos. Supaya manusia selalu hidup di dalam ketidakbenaran. Karena manusia selalu dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Ya, supaya dunia ini tidak terang, gelap. Karena apa? Karena manusia ini memang lebih suka kegelapan. Mereka lebih percaya kepada kebohongan daripada kebenaran. Ya, yang buat video Bumi Islam, tapi kok yang ditangkap Yusuf Manubulu? Aneh. Saya tidak mengerti apa, maaf ya, apa hakim-hakimnya yang goblok, atau gubernurnya yang goblok, atau polisinya yang goblok. Ya biarlah masyarakat atau biarlah teman-teman yang menyaksikan ini yang menjadi hakim. Siapa yang goblok? Siapa yang pendusta? Ya, siapa yang punya Tuhan di sini? Ya, mereka fitnah saya, padahal ini videonya Bumi Islam, channel Bumi Islam. Tapi Bumi Islam kok aman, tidak ditangkap. Dia yang buat kegaduhan di Indonesia, dia membuat keributan, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Kasihan ya. Oke, saya tidak bahas terlalu panjang tentang itu, saya hanya fokus kepada Ridwan Kamil. Karena dia calon pemimpin. Kalau calon pemimpin, terus kemudian dia tidak benar, nah ini lebih berbahaya. Karena kalau cuma sekedar yang lain-lain tidak memimpin, itu tidak terlalu berdampak. Oke? Nah, kita perhatikan lagi tulisan-tulisan yang tadi, bagaimana itu menjadi atensi khusus. Coba kita kembali tadi ya. Oke, kita ke atas sedikit. Ya, itu tadi dia melalui bupati melaporkan hal tersebut kepada gubernur ya Jawa Barat. Ini orang-orang ini seharusnya dikirim ke Arab semua nih. Ya. Melaporkan kepada gubernur Jawa Barat, akhirnya gubernur Jawa Barat meminta kepada Kapolda Jabar termohon untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan segera, atensi khusus, dengan segera tangkap Yusuf Manubulu. Ngeri sekali ya. Jadi teman-teman,
Sudah jelas ya, Anda bisa baca berulang-ulang ya. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti Anda bisa teman-teman bisa ke Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus bisa minta di sana. Semua jejak digital ada. Ya, tanggal 29 Mei keputusan pra peradilan. Mereka berkata di akhir daripada putusan pra peradilan, tadinya sebetulnya mereka tahu bahwa ini semua rekayasa. Hakim mau memenangkan saya, cuman saya nggak tahu tiba-tiba di akhir daripada persidangan itu, jalan persidangan itu menjadi berubah. Dan hakim mengatakan bahwa kami tidak bisa memuaskan semua orang karena ini merupakan atensi khusus dari Gubernur Jawa Barat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di satu daerah di Jawa Barat, maka mau tidak mau kami harus melaksanakan, ya, karena ini atensi khusus dari Ridwan Kamil. Jadi teman-teman jelas ya, tadi Ridwan Kamil bilang bahwa kenapa saya ditangkap? Karena ada laporan, karena saya mengkristenisasikan. Coba lihat, dia karang-karang loh. Ngeri, ya. Kalau sudah berbohong, kalau sudah salah, jangan mutar-mutar. Tambah memalukan, ya. Jadi orang itu gentleman. Kalau salah akuilah. Kapan Indonesia mau maju? Kapan Indonesia mau maju? Ya. Saya respect sama Bapak Prabowo dan saya juga tidak mengerti kenapa pilihan dari Koalisi Indonesia Maju menjatuhkan pilihan kepada Ridwan Kamil. Kalau menurut saya, ya, ini orang intoleransi. Teman-teman bisa searching ya, jejak digital itu sangat kuat dan sampai kapanpun itu tidak bisa ini. Bahwa selama RK Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat, dia pernah membangun masjid dengan nilai fantastis, kurang lebih hampir 1 triliun. Membangun masjid 1 triliun itu tidak ada masalah, itu sah-sah saja. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa kontribusinya Ridwan Kamil dengan agama lain? Kan seorang pemimpin itu seharusnya mengayomi, ya. Anda bukan hanya gubernur Islam, Anda harus mengayomi semua lapisan karena Indonesia ini majemuk. Indonesia ini Pancasila. Ya. Malu dong sama Malaysia. Malaysia itu negara agama, tapi masih lebih jauh Pancasila saya lihat. Agama-agama lain, ya, kalau Natal sampai 1 bulan sebelum Natal, pohon Natal sudah dipasang di mal-mal, di mana-mana tempat umum. Setelah Natal selesai tahun baru, bahkan 1 bulan ke depan masih dipasang pohon-pohon Natal di mal-mal. Tapi di Indonesia, sepertinya kayak terjajah sekali kekristenan. Saya tidak tahu kenapa kok kekristenan itu begitu dibenci. Karena apa? Karena terlalu banyak yang mabuk agama. Dan yang mabuk-mabuk agama ini jadi pemimpin. Ya, makanya hati-hati teman-teman, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Abu Janda. Saya malu, kata Abu Janda. Ya, saya tidak perlu tampilkan videonya. Anda bisa lihat sendiri, bisa Google sendiri, bisa searching sendiri. Ya. Seperti si Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, berteriak-teriak untuk bebaskan Hamas, bebaskan Palestina. Abu Janda itu otaknya lebih jauh maju loh, lebih luar biasa. Dia berkata saya malu. Ya. Di negeri sendiri saja kekristenan dijajah, tapi Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Luar Negeri, tidak pernah ada suaranya. Ya. Tapi Palestina yang jauh di ujung bumi sana, hari-hari bersuara dia bela. Nggak tahu ada kerjasama apa, nggak tahu ada penerima apa dari Hamas. Sementara di depan mata sendiri,
kekristenan dijajah, hampir setiap minggu mau ibadah saja susah. Tapi kok nggak ada suaranya? Sampai si Abu Janda bilang, malu dong ibu. Ya kalau orang tidak punya malu, kalau orang cuma mau cari muka dengan kelompok tertentu, dengan agama tertentu, dengan orang-orang yang mabuk agama, ya tidak punya malu. Ya hati-hati teman-teman ya. Ini pilkada sudah hampir tiba. Mungkin ada yang bertanya, jadi kalau begitu gubernur siapa yang harus kami pilih sekarang ini? Ya berdoalah. Saya tahu ya, banyak orang bisa mendapatkan jawaban karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang real, Tuhan yang sangat dekat dengan manusia. Kalau Anda sungguh-sungguh berdoa dan bertanya siapa gubernur yang cocok untuk dipilih, maka Tuhan akan memberitahu Anda. Saya tidak perlu beritahu siapa yang Anda harus pilih, tapi berdoalah, biarlah Tuhan yang menuntun hidupmu. Ya, jangan pilih orang yang satu tidak jujur, yang kedua orang yang mabok agama, ya. Pokoknya orang yang tidak berkualitas jangan dipilih karena itu akan merusak. Tidak akan menghasilkan apa-apa kalau dia jadi terpilih, dia hanya membela kaumnya. Dia hanya terus mengedepankan sesuatu yang salah itu yang menjadi yang terus dipropagandakan, terus ditinggikan, ya. Jadi begitu teman-teman. Itu sesuatu yang saya perlu luruskan, saya perlu sampaikan, karena kalau saya tidak bersuara, maka akan dianggap benar bahwa saya masuk penjara itu karena saya mengkristenkan orang. Saya tidak pernah mengkristenkan orang. Kristen itu bukan gila supaya orang ini percaya dan datang terus ikut Kristen, enggak. Kami itu menyampaikan kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua manusia. Ya. Silakan kalau mau percaya, puji Tuhan. Tidak mau percaya juga puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak rugi apa-apa. Tuhan Yesus malah kalau menurut ukuran pikiran manusia, Tuhan Yesus malah rugi kalau orang percaya kepada dia. Karena dia harus beri mujizat, dia harus menolong, menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus itu akan semakin repot karena apa? Kalau menurut manusia ya, saya bicara ini tolong ditangkap. Tuhan Yesus akan semakin repot kalau orang semakin banyak yang percaya kepada dia. Karena dia akan terus menunjukkan kasihnya kepada siapapun. Kepada khususnya orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi kekristenan itu bukan cari-cari, ayo ikut kekristenan. Bahkan apalagi ada satu kepercayaan kadang-kadang dipaksa orang harus ikut dengan kepercayaannya. Ya. Ini teman-teman yang perlu kita kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi sekali lagi pernyataan yang disampaikan Ridwan Kamil itu saya bantah, ya. Makanya saya tulis, kenapa takut? Anda yang sudah melakukan, jadi ini pernyataan tulisan di hasil pra-peradilan, siapa yang salah di sini? Makanya izinkan saya bertanya sekali lagi, ya. Ini siapa yang cuci tangan? Maaf ya, pertanyaan saya, ini siapa yang goblok ini? Kok sekarang saling lempar? Apakah gubernurnya Jawa Barat yang goblok? Atau hakimnya yang goblok tidak tahu mengadili? Ya? Atau agamanya yang rusak? Atau polisinya yang goblok? Orang tidak bersalah apa-apa kok malah ditangkap gitu. Begitu teman-teman. Oke? Ya hati-hati dan saya berharap, saya berdoa supaya kita semua bisa ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran itu hanya satu, tidak ada dua kebenaran. Tuhan itu hanya satu. Ya. Terlalu banyak yang fitnah, kelompok dari sebelah selalu mengatakan Tuhannya orang Kristen ada 3. Dari mana?
Ya, karena kegoblokanmu lah engkau tidak mengerti. Tuhan itu hanya satu. Mana ada dua Tuhan? Ya, sebagai buktinya saya kasih tahu, coba cek seluruh dunia. Gigi manusia itu 32, 16 di bawah, 16 di atas. Coba cek seluruh dunia, jari manusia, jari tangan itu 10. Jari kaki juga 10, telinga juga 2. Itu menunjukkan penciptanya itu hanya satu. Cuma karena engkau idiot, mabok agama, engkau memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seolah-olah orang Kristen itu punya Tuhan 3. Padahal itu cuma alat untuk menutupi supaya jangan sampai orang ketemu dengan kebenaran. Ya. Tapi kebenaran bagaimanapun, tetap kebenaran itu akan menjadi pemenang. Makanya saya selalu katakan salam kemenangan, ya, supaya apa? Supaya kita bisa bertemu dengan kebenaran. Oke teman-teman, saya mungkin tidak terlalu panjang karena saya hanya ingin mengklarifikasi supaya apa yang bohong jangan terus tampil menjadi kebenaran, tapi biarlah yang namanya bohong tetap adalah satu kebohongan. Biarlah kebenaran itu bisa terungkap dan menjadi jelas, menjadi terang bahwa itu adalah kebenaran. Gak apa-apa saya ditangkap dan saya memang juga sudah tahu, ya, bahwa kebenaran itu mahal harganya. Karena iblis tidak suka kepada kebenaran. Makanya iblis cari jalan untuk membungkam kebenaran, menghentikan kebenaran, supaya penyiaran Injil, penyiaran apa yang menjadi kebenaran itu jangan terus berlanjut di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.